Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Suhada, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi pencemaran lingkungan sub pelajaran pencemaran tanah pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Berarti alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan buat kita semua sehingga kita dapat mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya, kita ketemu lagi di mata pelajaran biologi dengan materi pencemaran tanah, pencemaran lingkungan dan sub pembelajaran pencemaran tanah. Sebelum kita masuk di materinya, Ibu harap ketua kelas memimpin doa dulu. Ya, kepada putra maju ke depan. Teman-teman, kita belajar mengenai kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah, tambahkanlah dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Bagaimana hadir semua anak? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Tidak. Berarti 3 orang yang tidak hadir ya. Ya, jadi hari ini sebelum kita masuk ke materi, kita harus semangat dulu ya. Kita harus semangat. Flora, pimpin teman-temannya untuk tepuk semangat. Kita sama-sama. Di situ saja di tempat. Tepuk semangat. Berarti sudah semangat untuk menerima materi pelajaran hari ini ya. Coba anak-anak perhatikan materi yang sudah Ibu kasih mengenai gambar yang ada di situ. Mengenai gambar A dan gambar B. Jadi di situ ada 2 gambar. Di situ ada 2 gambar. Ya, perhatikan. Di situ ada 2 gambar. Gambar A adalah gambar sampah yang dibuang sembarangan, dan gambar B adalah gambar sampah yang dikumpulkan di suatu tempat dan akan diolah kembali. Ya, jadi di situ ada 2. Ibu mau tanya dulu. Nanti angkat tangan yang bisa menjawab ya. Bagaimana kan ada 2 gambar di situ. Jadi untuk gambar A, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan jika lingkungan tersebut dibuang sembarangan sampah? Siapa yang bisa coba angkat tangan? Coba, Flora. Lingkungan menjadi kotor dan tanah bisa tercemar. Ya, jadi kalau di gambar A itu akibatnya untuk lingkungan adalah lingkungan itu bisa kotor, tanahnya akan tercemar. Kemudian gambar B itu sampah-sampah itu dikumpulkan di suatu wadah. Jadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang, jadi dikumpulkan. Kemudian bagaimana pengaruhnya untuk lingkungan juga? Coba yang lain.
akan tercemar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Anak-anak bisa mengetahui bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghindari supaya tanah itu tidak tercemar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk lebih jelasnya anak-anak dulu bisa menonton video. Video itu adalah video jenis tanah yang tercemar. Ya, bisa di saat anak-anak nonton video itu, anak-anak tulis yang penting, dicatat ya. Yang pentingnya isi penting dari video itu dicatat, ya. Ada terhadap dampak pencemaran tanah bagi lingkungan. Dampak tersebut sangat berpengaruh secara langsung terhadap makhluk hidup dan dapat merusak ekosistem lingkungan. Sangat memprihatinkan di sini. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah? Lalu, bagaimana cara menanggulanginya? Yuk simak video berikut ini. Pencemaran tanah merupakan penambahan bahan kimia beracun atau polutan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah, sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia atau ekosistem. Polusi tanah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang penting kita hadapi. Masalah lainnya adalah perubahan iklim, kepunahan satwa, serta pemanasan global. Namun, dalam video ini kita akan bahas tentang pencemaran tanah. Yang pertama, kita akan mengetahui apa penyebab pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah atau polusi tanah terdiri dari dua sumber utama, yaitu antropogenik atau buatan manusia dan penyebab alami. Yang pertama adalah polutan yang dihasilkan oleh manusia. Kontaminan buatan manusia adalah penyebab utama polusi tanah, yang terdiri dari berbagai macam kontaminan atau bahan kimia, baik organik maupun anorganik. Mereka bisa mencemari tanah baik sendiri atau dikombinasikan dengan beberapa kontaminan tanah alami. Polusi tanah akibat manusia biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak tepat, yang berasal dari sumber industri atau perkotaan, kegiatan industri, dan juga pestisida pertanian. Nah, yang kedua ada polutan alami. Proses alami yang menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah ini ada beberapa jenis. Jenis kontaminasi ini hanya terdapat dalam beberapa kasus, seperti akumulasi tingkat perklorat yang tinggi ada di tanah, di gurun, atau cama di sile. Ini sejenis akumulasi murni yang mungkin terjadi karena proses alami di lingkungan yang besar. Nah, itu penyebabnya ada penyebab oleh manusia dan juga alami. Namun secara lebih besar paling banyak adalah disebabkan oleh perilaku manusia. Pencemaran tanah selalu berkaitan dengan aktivitas manusia yang sangat beragam. Oleh karena itu, penyebab pencemaran tanah dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan tipe polutannya. Tipe polutan tanah terdiri dari biopolutan, aktivitas pertanian, radioaktif, limbah urban, dan limbah buangan industri. Mau tahu penjelasannya? Simak ya sahabat. Yang pertama ada biopolutan. Biopolutan disebut juga dengan polutan yang berasal dari agen-agen biologi. Agen-agen biologi di sini biasanya dapat berperan sebagai pupuk kompos bagi tanaman di dalam tanah. Jenis polutan ini berasal dari hasil ekskresi manusia, burung, dan juga hewan-hewan lainnya. Ini adalah biopolutan. Yang kedua adalah aktivitas pertanian dan perkebunan. Pertanian maupun perkebunan biasanya menggunakan beberapa bahan kimia untuk menunjang hasil panen. Bahan kimia tersebut diantara pestisida, pupuk kimia, herbisida, zat kapur, kompos, dan lain sebagainya. Penggunaan bahan kimia yang berlebih berpotensi mencemari tanah dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga adalah polutan radioaktif. Wah, radioaktif, atom bom, dan yang lain, bukan nih. Nah, substansi radioaktif yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti nitrogen, uranium, thorium, dan zat yang lain yang termasuk dalam zat radioaktif tersebut dapat menyumbat tanah dan memberikan efek toksik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Contoh pencemaran dari tipe polutan ini dapat ditemukan di prefektur Fukushima, Jepang. Yang keempat ada limbah urban.
Jenis polutan ini dihasilkan dari rumah tangga, dari aktivitas rumah tangga. Dan sebagai hasil dari aktivitas manusia di perkotaan, polutan tersebut antara lain ada sampah plastik, limbah domestik maupun komersial, dan materi-materi buangan lainnya. Yang kelima adalah limbah buangan industri. Industri skala besar seperti pertambangan dan pabrik produksi dapat menyebabkan kerusakan tanah dalam jangka panjang. Limbah industri skala besar diantaranya berupa logam, ada timbal, merkuri, arsenik, nikel, dan yang lainnya. Nah, kasus lumpur lapindo menjadi salah satu kasus yang mencemari tanah. Kasus ini merupakan pencemaran tanah yang disebabkan oleh semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo. Semburan lumpur panas tersebut muncul karena aktivitas pengeboran di sumur eksplorasi milik Lapindo Brantas. Pencemaran tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar, antara lain lumpurnya mengenangi 16 desa dan 3 kecamatan. Sangat ngeri nih sahabat. Rusaknya area pertanian yang diikuti oleh rusaknya lingkungan. Permukaan tanah ambles di sekitar semburan lumpur, dan tentunya rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur. Itu adalah penyebab pencemaran tanah yang menjadi perhatian di dunia internasional. Mulai dari sampah plastik yang kecil dan sederhana bisa menumpuk hingga kasus lumpur lapindo yang ada di Jawa Timur. Lalu dampaknya pencemaran tanah itu apa saja nih? Pencemaran tanah memiliki dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup, mulai dari segi kesehatan hingga lingkungan. Toksin yang dilepaskan oleh polutan tanah dapat berinteraksi dengan ekosistem, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kita akan bahas bagaimana dampaknya, mulai dari yang pertama adalah di dampak yang kesehatan. Pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada manusia. Ada yang namanya kanker. Kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenik yang dapat menimbulkan kanker seperti logam berat. Ada kerusakan organ. Hal ini juga disebabkan oleh zat polutan tanah yang berbahaya. Salah satu contohnya adalah kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Ada juga bioakumulasi. Bioakumulasi dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar oleh polutan tanah. Kita harus mewaspadai hal ini karena itu ada penyakit kronis. Jadi tidak kita memakan tanah itu bukan ya, tapi sebenarnya polutan yang ada di dalam tanah itu bisa terakumulasi dengan daging ataupun sayur yang lebih tepat sayur yang terpapar oleh polutan tanah itu di bidang kesehatan. Lalu di bidang lingkungannya, efek pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Lalu kita harus punya pengelolaan pencemaran tanah karena dampak-dampaknya ternyata sangat berbahaya sahabat. Jadi cara pengelolaan tanah untuk menghindari pencemaran tanah dapat ditanggulangi dengan beberapa cara. Misalnya yang pertama itu menghindari aktivitas pertanian yang berlebih. Karena aktivitas pertanian yang berlebih seperti menanam dan hutan rumput yang berlebih dapat juga menyebabkan erosi ataupun banjir kalau misalnya pemotongan pohon-pohon yang berlebih. Karena di situ yang terjadi di Kalimantan juga. Yang kedua adalah mengurangi waste footprint manusia. Waste footprint yang kita hasilkan dapat berupa sampah plastik, materi yang sulit terurai, kotoran, dan banyak macam materi-materi yang terakumulasi di tanah. Sehingga kita perlu melakukan 3R, ya, reuse, reduce, dan juga recycle. Yang ketiga ada yang namanya pencucian tanah. Pencucian tanah itu bertujuan untuk menghilangkan kontaminan yang terjadi di dalam tanah. Caranya itu dengan pengelolaan menggunakan air untuk membersihkan tanah, misalnya memisahkan tanah secara alami. Namun bioremediasi juga tetap menggunakan temperatur yang sesuai, nutrisi, oksigen yang ada di tempat. Aktivitas manusia memang tidak pernah lepas dari lingkungan ya, tapi kita bisa mengurangi pencemaran dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Setelah menonton video, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Berarti sudah jelas ya. Sekarang Ibu ingin anak-anak duduk sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagikan. Jadi kemarin Ibu sudah bagikan 4 kelompok ya.
Jadi duduk di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi sekarang kalau sudah duduk sesuai kelompok, anak-anak bisa keluarkan LKPD yang ibu bagikan. LKPD yang ibu bagikan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Ya, di LKPD itu sudah ada semua? Ada? Ya. Di LKPD itu ada orientasi masalah. Orientasi masalah di situ ada gambar ya. Ada gambar. Kemudian setelah gambar orientasi masalah itu ada soal di situ. Soal nomor 1. Berdasarkan permasalahan pada bagian orientasi masalah, coba kalian perhatikan masalah yang kalian temui dan kalian tuliskan rumusan masalah pada kolom di bawah soal tersebut. Jadi, di bawah soal itu kalian tuliskan rumusan masalah yang ada pada orientasi masalah yang ada di LKPD atau orientasi masalah yang ada di video tadi. Ya? Ya. Kemudian, untuk yang kedua, jadi yang kedua di situ ada soal lagi. Kalian atau anak-anak bisa mencatat fakta-fakta yang ditemukan dalam video barusan. Fakta-fakta apa saja yang termuat dalam video itu mengenai pencemaran tanah. Kalian cantumkan di bagian bawah soal itu, ya. Jadi soal itu nomor 3. Kalian cantumkan fakta-fakta. Kemudian yang lembar selanjutnya, setelah anak-anak menonton video tadi, jadi ada ide-ide bagaimana upaya penanganan pengurangan pencemaran tanah. Idenya kalian, atau setelah melihat video tadi, anak-anak bisa melihat atau menciptakan bagaimana sih caranya untuk mengurangi penanganan pencemaran tanah. Kemudian yang keempat, adalah setelah itu nanti kalian akan mencari atau mengumpulkan data yang ada di materi yang ibu bagikan. Ya, ada di situ itu modul aja. Kalian kumpulkan data di situ dari buku, dari materi itu. Bagaimana cara kalian untuk merumuskan masalah yang ada di materi pencemaran tanah. Jadi sekarang anak-anak bisa mulai berdiskusi. Nanti setelah diskusi, anak-anak bisa menampilkan masing-masing perwakilan di depan. Ya, sekarang bisa mulai berdiskusi. Jadi untuk pengisian LKPD-nya sudah. Sekarang anak-anak telah melihat materi-materi yang ada di situ, dari informasi-informasi, dari video, dari hasil pelajaran, anak-anak bisa membuat laporan. Ya, buat laporan nanti hasilkan laporannya, kemudian nanti akan dipresentasikan satu-satu masing-masing kelompok. Buat laporan sesuai video. Kemudian anak-anak juga bisa menyesuaikan dengan modul
pelajaran yang dibagikan. Jadi nanti setelah anak-anak buat laporan itu akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Nah, ini dibuka-buka. Ya, ini nah, ini cari laporan dan hasil penyelidikan dari kemudian ya, sekarang kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah. Ya. Kelompok 1. Ya, mana semua nih? Mana SMS-A? Ada semua. Sampah semakin menumpuk karena adanya industri dan lain-lain yang dapat menimbulkan penumpukan sampah. Inilah yang menyebabkan pencemaran tanah. Diskusikanlah populasi dunia pada tahun 2018 sekitar 7,6 miliar orang. Populasi tumbuh dengan cepat dan diperkirakan pada tahun 2025 populasi dunia akan lebih dari 8 miliar. Meningkatkan populasi manusia memiliki banyak pengaruh negatif terhadap lingkungan. Kebutuhan akan udara segar, ruang hidup, air, makanan, dan sumber daya mineral. Cara penanggulangannya adalah dengan cara menumpuk semua sampah tersebut dan didaur ulang. Contoh plastik yang dapat dijadikan bunga dan sampah koran yang bisa dijadikan sabun rumput. Itu saja laporan singkat yang bisa kita sampaikan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, kelompok 3, maju kelompok 3. Maju kelompok 3. Istilah pencegahan bayangan.
udara segar, ruang hidup, air, makanan, dan sumber daya mineral. Selanjutnya, tadi sudah mendengarkan teman-teman presentasi hasil laporan ya, hasil laporan. Jadi sekarang Ibu mau tanya dulu, apa tantangan yang dilewati pada saat pembelajaran ini? Tantangan yang menarik. Tantangan ada. Apa coba? Ada. Jadi, Ya. kau gue. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi populasi manusia di dunia, semakin tinggi pula penambahan sampah atau pencemaran tanah yang terjadi pada lingkungan. Jadi bisa melakukan atau bisa dikurangi dengan cara mendaur ulang sampah-sampah yang ada. Jadi sampah itu dipisahkan dulu antara sampah basah dan sampah kering. Ini kita cukupkan sekian. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak bisa mengisi lembaran refleksi. Jadi Ibu akan bagikan lembaran refleksi ini, anak-anak bisa mengisi ya. Jadi apa kesimpulan dari materi ini, apa tantangan yang dihadapi sama anak-anak, kemudian apa hal yang dipelajari dari materi ini ya. Ya, isi ya. Sudah? Yang sudah kumpulkan. Yang sudah kumpulkan. Ini saya ambil di yang ketiga dulu. Saya banyak perdalamnya diambil. Harus gue dulu mau ditanya. Depan kita akan mempelajari mengenai materi pencemaran air, bagian dari sub pencemaran. Jadi sebelum kita menutup, Ibu harap ketua kelas pimpin doa dulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Semuanya berdiri. Ketua kelas pimpin doa. Ya, nanti kita berdoa sama-sama ya. Untuk menutup pembelajaran kita. Ya berat.
teman-teman kita selamat datang. Bi.